Selamat sore, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemirsa, sidang pengucapan putusan pertama dari ratusan kasus sengketa PHPU Pileg 2024 telah selesai digelar. Lalu bagaimana hasilnya? Kami akan ajak Anda untuk melihat laporan selengkapnya dengan jurnalis Metro TV Glory Nata dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Glory, selamat sore, berapa jumlah perkara yang diputuskan dismisal dan kemudian bagaimana dengan Partai Nasdem, Glory? Ya Anggi, kalau kita melihat sejak tadi pagi pukul 8 pagi untuk pengucapan putusan di MK ini sudah dilakukan oleh 9 hakim MK, yang mana hingga 2 hari ini dari tanggal 21 dan 22 Mei 2024 ini sudah ada total 207 perkara yang dibacakan putusan dismisal oleh hakim MK. Dari total secara keseluruhan ada 297 perkara yang bersengketa di MK terkait dengan Pileg 2024. Dan sejak tadi pagi sudah dibacakan juga terhadap anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan juga Kabupaten Kota serta perorangan dari sejumlah dapil mulai dari Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara hingga Jambi dan juga Jawa Timur. Dan tadi kami sudah bertanya kepada Komisioner Komisioner KPU Idam Holik yang menyatakan bahwa dari 52 perkara yang hari ini telah dibacakan putusan dismisalnya, ada 41 perkara diantaranya tidak dapat diterima oleh hakim MK, kemudian 11 perkara diantaranya dinyatakan gugur. Dan secara keseluruhan kalau kita melihat dari 207 total perkara dismisal, kalau kita melihat grafis dari KPU, ini ada 147 perkara yang dinyatakan tidak diterima, yang memang dari pihak KPU ini membagikan total perkara ini berdasarkan amar putusan. Kemudian terlihat lagi ada 27 perkara yang masuk dalam kategori gugur, 12 perkara tidak berwenang mengadili, dan juga 12 perkara atau permohonan ditarik kembali, dan ada 16 putusan selah. Dan kalau kita tadi juga bertanya kepada salah satu humas MK yaitu Fajar, menyatakan memang dari total 207 perkara tersebut ada jumlah putusan 148, kemudian jumlah ketetapannya 45, yang artinya jumlah putusan dan ketetapan ini hakim MK tidak bisa menerima atau melanjutkan perkara tersebut ke tahapan selanjutnya. Memang perbedaannya hanya di cacat formil atau tidak begitu. Kemudian ada petikan putusan sebanyak 16, di mana dalam satu perkara kita tahu bahwa ada beberapa gugatan, sehingga dari hakim MK memberikan catatan atau petikan putusan 16, sehingga total secara keseluruhan ada 191 perkara yang dinyatakan dismisal. Kemudian 16 petikan putusan tersebut dilanjutkan ke tahapan pembuktian bersama dengan 90 perkara lainnya, yaitu dari 297 total perkara dikurangi dengan 207 perkara yang dinyatakan dismisal, sehingga dapat diambil kesimpulan 90 perkara ini lanjut ke tahapan pembuktian, dan juga 16 petikan putusan ini juga nantinya akan dilanjutkan ke tahapan pembuktian. Sementara itu untuk tahapan pembuktian sendiri akan dilanjutkan nanti pada tanggal 27 Mei sampai 4 Juni, di mana dalam satu hari atau dalam satu perkara ini hanya dibatasi 5 saksi saja yang boleh dihadirkan dalam satu perkara. Dan kalau kita melihat dari Partai Nasdem sendiri, Anggi dan juga pemirsa, dari hari ini untuk sidang yang putusan yang kedua, dari Partai Nasdem mengajukan 8 permohonan untuk kursi DPR RI, dan 7 diantaranya ini dinyatakan lanjut ke proses pemeriksaan pokok perkara, yaitu dari Dapil Sumut 2, kemudian Sumsel 1, Sumsel 2, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 5, Jawa Timur 8, dan juga dari Papua Pegunungan. Sementara itu ada 2 putusan juga lainnya, 2 perkara lainnya yang dinyatakan lanjut juga ke pembuktian, diantaranya pada saat itu adalah Nasdem sebagai pihak terkait, yaitu DPRD Dapil Kota Malang 5 dan juga Dapil Jakarta 9. Sehingga secara keseluruhan kalau kita lihat dari Partai Nasdem sendiri, ini ada total 13 perkara dari 7 provinsi yang menempatkan Partai Nasdem sebagai pihak pemohon yang dilanjutkan perkaranya ini ke tahapan pembuktian. Sementara itu sebagai pihak terkait dari Partai Nasdem sendiri ada 8 dapil yang lanjut nanti kasusnya atau perkaranya ke tahapan pembuktian. Nantinya di tahapan pembuktian ini dari Partai Nasdem sendiri harus menyiapkan beragam bukti-bukti lainnya, kemudian menghadirkan saksi dan juga saksi-saksi ahli. Dan berikut ini mari kita dengarkan pernyataan dari kuasa hukum Partai Nasdem. Itu kami dalam permohonan sengketa Pileg kali ini itu mengajukan 8 permohonan untuk kursi DPR RI. Dari 8 kursi tersebut 7 permohonan masuk lanjut ke pokok perkara, dan 1 perkara ditolak, itu untuk Dapil Bangka Belitung.
Anggi dan juga pemirsa, kalau kita melihat dari partai P3, tadi ada 24 perkara yang diajukan sengketa di MK, kemudian tadi sudah dibacakan sekitar 16 perkara ditolak atau gugur, dinyatakan tidak bisa dilanjutkan ke tahapan pembuktian, dan ada 3 perkara diantaranya dari DPRD Papua Pegunungan, Banten, dan Rempang yang P3 ini bisa dilanjutkan ke tahapan pembuktian. Namun kalau kita melihat chance-nya sendiri P3 apakah akan lolos ke DPR RI atau Senayan, ini belum bisa dipastikan oleh pihak MK, namun kalau kita melihat dari perolehan secara signifikansinya memang sangat kecil sekali. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari MK. Anggi. Baik, Glory, satu lagi, kemudian tahapan persidangan selanjutnya ini apa? Kalau kita melihat untuk persidangan dari PHPU Pileg 2024 ini sudah dimulai sejak April kemarin, kemudian hari ini adalah pengucapan putusan yang pertama oleh Hakim MK yang sudah dirapatkan begitu sebelumnya di rapat permusyawaratan hakim. Nantinya akan dilanjutkan di tanggal 27 Mei sampai 4 Juni. Ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan beberapa perkara dan juga dengan menghadirkan pembuktian, begitu menghadirkan saksi dan lain sebagainya. Nanti kemudian di tanggal 7 sampai 10 Juni, ini menurut aturan dari MK tahun 2024 harus dari pihak 9 hakim MK ini harus menetapkan atau melakukan pengucapan putusan yang keduanya atau yang terakhir ini di tanggal 7 sampai 10 Juni 2024, sehingga nantinya di Juni nanti baru kita bisa mengetahui berapa jumlah total secara keseluruhan baik itu dari partai politik untuk kursi di DPR RI, DPRD provinsi dan juga kabupaten kota. Sementara demikian, Anggi. Glory Nata melaporkan dari gedung MK, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.